Awal dan pendidikan Edward Said lahir di Yerusalem pada tahun 1935 dan dibesarkan di Mesir. Ia mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat, meraih gelar sarjana dari Princeton University dan gelar doktornya dari Harvard University. Karir akademiknya menonjol. Ia mengajar sastra dan kritik budaya di Columbia University. Karya-karya pentingnya, Said dikenal karena karyanya yang berpengaruh termasuk Orientalisme dan Kultur and Imperialisme. Buku-buku tersebut mengkritik pandangan Barat terhadap Timur dan menunjukkan bagaimana Orientalisme telah membentuk pemikiran kolonial dan hubungan internasional. Orientalisme, sebuah kritik terhadap pandangan Barat. Yang pertama, konstruksi identitas. Said menunjukkan bagaimana Orient atau Timur telah dikonstruksi oleh Barat sebagai yang lain, yang eksotis, primitif, dan inferior. Konstruksi ini dibentuk melalui berbagai media seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, dampak Orientalisme. Orientalisme bukan sekedar cara pandang, tetapi juga membentuk kebijakan kolonial Barat dengan merendahkan Orient. Barat merasa berhak untuk menjajah, menguasai, dan mengeksploitasi wilayah Timur. Dan yang ketiga, dekonstruksi dan redefinisi. Karya Said mendorong kita untuk mendekonstruksi pandangan Barat terhadap Timur dan mendefinisikan kembali Orient dengan perspektif yang lebih adil dan holistik, mengakui keragaman budaya dan sejarah yang kompleks. Konsep dan ide utama dalam teori postkolonial. Ada konsep dan penjelasan. Orientalisme, penjelasannya, cara pandang Barat yang merendahkan dan memarginalisasi Timur, sebuah konstruksi yang membentuk pemikiran kolonial dan hubungan internasional. Diskursus, penjelasannya, sistem mengetahui dan praktik yang membentuk cara kita memahami dunia dalam konteks kolonial. Diskursus berperan penting dalam membenarkan dominasi Barat. Konsep, identitas dan budaya, penjelasannya, Said menentang pemahaman identitas dan budaya yang monolitik. Ia menekankan kompleksitas dan keanekaragaman budaya dalam dunia pasca kolonial. Dampak teori postkolonial Said, pemikiran kritik. Karya Said telah menginspirasi banyak sarjana untuk kritis terhadap berbagai bentuk dominasi dan penindasan, baik di dunia pasca kolonial maupun dalam konteks sosial lainnya. Perubahan pandangan. Teori Said telah mengubah cara kita memahami sejarah kolonial dan dampak pada dunia kontemporer. Ia telah membuka ruang untuk perspektif yang lebih holistik dan inklusif. Peningkatan kesadaran. Teori Said telah meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya dekonstruksi dan melawan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan yang berdampak pada budaya-budaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Kritik terhadap teori Said. Yang pertama, Orient berbagai monolitik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Said memperlakukan Orient sebagai entitas yang monolitik dan mengabaikan keragaman budaya dan sejarah di wilayah Timur. Dan yang kedua, kurangnya fokus pada perlawanan. Kritik lain mengemukakan bahwa Said terlalu fokus pada konstruksi Barat dan kurang memberikan perhatian pada upaya perlawanan dan agen perubahan dalam masyarakat Timur. Dan yang ketiga, ketergantungan pada diskursus Barat.
Beberapa kritikus berpendapat bahwa Said telah terjebak dalam diskursus Barat dan tidak dipenuhnya melepaskan diri dari kerangka pikiran kolonial. Kontribusi Edward Said terhadap studi postkolonial. Edward Said meninggalkan warisan yang signifikan dalam studi postkolonial. Karyanya telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kritis tentang kolonialisme, orientalisme, dan dampaknya terhadap budaya dan identitas. Teori telah menginspirasi generasi sarjana untuk menganalisis teks, budaya, dan sejarah dengan perspektif postkolonial, mendorong dialog kritis tentang masa lalu dan masa depan. Penerapan teori Said dalam sastra dan budaya. Sastra postkolonial. Teori Said memberikan kerangka kerja untuk menganalisis karya sastra yang berfokus pada pengalaman kolonial dan pasca kolonial, seperti novel-novel Chinua Achebe dan Salman Rushdie. Film dan teater. Karya Said juga relevan untuk memahami film dan teater postkolonial yang seringkali mengeksplorasi tema kolonialisme, identitas, dan representasi. Musik dan seni. Teori Said dapat diterapkan untuk menganalisis musik dan seni dari berbagai budaya dalam konteks kolonial dan pasca kolonial, mengungkap pesan tersembunyi dan simbolisme. Budaya populer. Pendekatan Said membantu kita memahami bagaimana budaya populer seperti media massa dan iklan merepresentasikan dan mengonstruksi identitas dalam dunia pasca kolonial. Relevansi teori Said di era globalisasi. Yang pertama, identitas hibrida. Di era globalisasi, identitas semakin kompleks dan hibrida. Teori Said membantu kita memahami bagaimana kolonialisme dan orientalisme terus memengaruhi identitas dan budaya di dunia global. Dan yang kedua, perlawanan budaya. Teori Said tetap relevan dalam memahami bentuk-bentuk perlawanan budaya yang muncul di era globalisasi. Banyak seniman dan aktivis menggunakan pendekatan postkolonial untuk menantang hegemoni Barat. Dan yang ketiga, dialog antar budaya. Teori Said mendorong dialog antar budaya yang lebih adil dan setara. Ia membantu kita memahami dan menghargai keragaman budaya dan menantang generasi dan stereotipi. Sebagai kesimpulan, teori postkolonial Edward Said telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dunia pasca kolonial. Melalui karyanya, kita dapat kritis terhadap pandangan Barat dan mendorong dialog yang lebih adil dan setara antar budaya. Karya Said tetap relevan di era globalisasi, membantu kita memahami identitas hibrida, bentuk-bentuk perlawanan budaya, dan pentingnya dialog antar budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.